tepuk tangan yang meriah pada Bapak Haji Abdul. Bagaimana Bapak keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Rizki ya? Iya Rizki. Masih semangat ya Pak? Alhamdulillah semangat terus. Ya. Lancar puasanya Pak? Lancar. Saya mau nanya nih Pak, apa sih maksud dari Islam menjaga kesehatan mental itu Pak? Nah ya, ini langsung dibuka apa langsung dijawab atau gimana? Dibuka aja dulu nggak apa-apa? Dibuka dulu ya. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Zaini SPDI yang baru saja telah memimpin pembacaan Rotibul Athos, yang sama-sama kita banggakan seluruh pengurus OSIS panitia pesantren Kilat Ramadan 1443 Hijriah, dan juga adik-adik santriawan santriawati MTS Al-Kausar. Nah, alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul. Kita akan membahas tentang Islam menjaga kesehatan mental. Tadi moderator ya, teman kita Rizky menanyakan apa sih Pak Islam menjaga kesehatan mental tuh? Ada yang tahu gak kesehatan mental tuh apa? Ada yang tahu gak? Nggak ada yang tahu. Nih ya, jadi kesehatan itu bukan hanya sekedar fisik, kesehatan juga terkait dengan mental. Bisa ditampilin yang tadi PowerPoint-nya biar teman-teman bisa melihat di slide ya. Yang tadi udah benar. Jadi slide F4, F5 biar gede ya. Nah ya, oke baik ya teman-teman, perhatikan, kita pahami dulu apa sih kesehatan mental itu ya. Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana emosional kita, lalu psikis kita, dan juga sosialnya merasa aman, tenang, dan juga stabil. Dibuktikan dia menjadi aktif dan produktif. Itu kesehatan mental. Nah, kebalikan dari kesehatan mental itu adalah gangguan mental. Ada gak sekarang hari ini yang lagi galau? Ada gak yang lagi galau? Angkat tangan yang lagi galau. Hah? Ada gak yang lagi galau? Ada no belakang. Kenapa galaunya? Kena PHP ya? Galaunya kena PHP?
Ada gak sekarang yang lagi sedih? Ada gak? Kondisinya lagi sedih. Kenapa lagi sedihnya? Ditinggal wafat kucingnya. Ada gak sekarang yang lagi nggak bisa tidur tadi malam? Bisa. Ya. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidurnya kebalik. Seharusnya malam buat tidur, nggak bisa tidur. Tidurnya di pagi hari. Seharusnya pagi beraktivitas, dia tidur. Ada yang kayak gitu? Nah, kalau terjadi seperti itu, lagi galau, ya, lagi sedih, gundah gulana, lagi nggak bisa tidur, hatinya lagi resah, itu disebut dengan gangguan mental. Contoh, orang yang memiliki kesehatan mental, orang yang memiliki kesehatan mental itu dia memiliki, misalnya si A atau misalnya Rizky dah. Rizky ini dia memiliki keluarga yang harmonis, ya. Orang tuanya baik sekali ke Rizky, sayang, perhatian ke Rizky. Apapun yang Rizky inginkan, yang mau itu pasti dibeli, dikabulkan sama orang tuanya. Akhirnya Rizkynya semangat belajarnya. Di sekolah dia semangat, disiplin, tidak pernah telat. Ya, belajarnya juga ketika di kelas begitu sangat semangat. Teman-temannya mendukung di kelasnya, sehingga Rizky ini berprestasi, aktif, produktif. Nah, maka ini disebut dengan kondisi yang namanya sehat mental. Sehat mental. Tapi kebalikannya, ya, mohon maaf ya Rizky ya. Misalnya terjadi mamanya meninggal dunia, ya, naudzubillah ya. Mamanya meninggal dunia. Lalu di situ terjadinya sedihnya Rizky luar biasa, sampai dia itu sedih berhari-hari, berbulan-bulan. Kenapa? Karena yang sangat perhatian di rumah adalah mamanya, gitu misalnya. Lalu si Rizky ini belajar di kelas murung terus karena mikirin mamahnya, ditinggal sama mamahnya. Karena murung terus belajarnya, akhirnya prestasinya menurun. Yang tadinya ranking 1 menjadi ranking 10, nambah nolnya gitu. Nah, berarti yang dialami sama Rizky ini disebut dengan apa tadi? Gangguan mental. Tuh. Jadi paham ya, antara sehat mental atau kesehatan mental sama gangguan mental. Jadi kalau seandainya kita lagi senang, gembira, semangat, rajin, aktif, produktif, itu berarti apa? Mentalnya sehat apa kena gangguan? Sehat apa kena gangguan? Saya ulangi. Misalnya saya hari ini sehat, semangat, ya, aktif, produktif, berarti mentalnya apa? Sehat. Kebalikannya, saya lagi murung terus, lagi gundah gulana, lagi sedih, lagi kena PHP, murung, berarti mentalnya apa?
kena gangguan. Tuh, antara sehat mental sama gangguan mental. Apa aja sih penyebab gangguan mental sehingga mental kita itu terganggu? Sehingga mental kita itu menjadi sedih, gundah gulana. Nah, nanti kita lihat di situ banyak sekali, Rizky, contoh-contohnya. Nih, saya tanya nih, ada gak di sini yang lagi sedih, depresi, atau lagi galau? Ada gak? Nggak ada. Ada gak yang di sini yang sulit tidur atau pola tidurnya terbalik? Ada. Malam nggak bisa tidur. Nah, ada gak di sini yang cepet marah, baru ditegur sedikit langsung marah-marah, padahal nanyanya baik-baik? Ada gak? Ada. Ya. Ini berarti mentalnya sedang terganggu. Ya. Ada gak di sini yang kecanduan game online? Ada gak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada gak di sini yang menjadi korban bully? Ada. Lanjutkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu merupakan apa tadi? Gangguan mental. Lanjut, Kak. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Pertama, gangguan mental itu bisa disebabkan terjadinya bully. Mohon maaf, saya tanya, kamu harus jawab jujur. Ya, jawab jujur karena lagi puasa kan? Jawab jujur. Siapa di sini yang pernah kena bully di sekolah? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, belakang 6. Ini yang laki-laki nggak ada. 7. Kamu 8 kena bully sama temannya. Oke, fakta membuktikan ini di daerah istimewa Yogyakarta. Anak yang usia 13 sampai 17 tahun, 2 sampai 10 diantaranya itu pernah kena bully di sekolah. Ya, bully ini bisa mengakibatkan gangguan mental. Gangguan mental. Nah, bully ini sangat luar biasa efeknya. Makanya jangan sekali-kali kalian membuli teman kamu. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi teman kita yang kita anggap itu kurang, kita anggap itu lemah, ternyata di masa depan dia itu orang yang sukses. Bisa gak terjadi kayak gitu? Bisa, sangat bisa, dan itu terjadi. Ya, lanjut Kak. Oke, perhatikan. Ini kasus ikut membunuh karena solidaritas. Ya, diajak sama kakak kelasnya, diajak sama teman kelasnya. Yuk nanti habis sholat subuh ikut perang sarung. Hah? Siapa yang ikut perang sarung? Ikut perang sarung. Akhirnya lawannya kena sabet sarung. Lalu nggak terima, besoknya mau balas dendam. Dia niatin balas dendam, ngajak teman-temannya termasuk kalian, misalnya kamu contohnya, diajak. Lalu ketika diajak, karena kamu nggak enak, solidaritas ke teman, akhirnya ikut mau balas dendam perang sarung. Tapi karena udah sakit hati, kemarin mukanya kena sarung, bawanya besoknya bawa cerulit. Nah,
lawannya bawa sarung, yang kelompok ini bawanya celurit. Akhirnya yang bawa sarung kena sabetan celurit, terjadi pembunuhan gara-gara solidaritas ke teman. Terjadi gak yang kayak begitu? Terjadi. Akhirnya mentalnya terganggu karena solidaritas ke teman. Tuh. Maka jangan ikut-ikutan mentang-mentang saya solidaritas. Boleh solidaritas, tapi solidaritasnya yang baik. Ya, misalnya diajak sholat tarawih berjamaah sama temannya. Saya solidaritas sama teman saya. Masa teman-teman saya sholat jamaah, sayanya di rumah. Nah, itu solidaritas yang baik, yang cakep. Tapi kalau solidaritas yang buruk, disuruh tawuran, diajak tawuran, diajak mencuri, diajak nyolong, diajak nyopet, diajak nyabu, diajak ngelem, maka katakan tidak, saya menolak. Tuh, bisa gak? Berani gak? Berani gak mengatakan saya tidak mau? Berani gak? Harus berani. Hidup itu pilihan, kamu yang menentukan. Mau pilih yang baik atau pilih yang buruk. Contohnya lagi Kak. Nih, apa nih? Menyesal setelah temannya meninggal. Ada teman di kelas, dia dibully sama temannya, dikata-katain, diremehkan, direndahkan, diledekin, bahkan sampai dijatuhkan fisiknya. Akhirnya temannya ini stres berat, sampai trauma masuk ke sekolah, trauma masuk ke kelas. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke kelas, nanti saya dibully lagi. Kalau saya masuk kelas, nanti saya dikata-katain lagi. Kalau masuk ke kelas, saya nanti dilecehkan lagi. Nanti saya dijorokin lagi. Akhirnya dia stres, tidak mengungkapkan ke orang tuanya. Akhirnya dia mengurung diri di kamar, karena pikirannya pendek, lalu gantung bunuh diri. Ya, gantung diri, bunuh diri. Bisa gak terjadi kayak gitu? Bisa. Contohnya sangat banyak. Ya, maka jangan sekali-kali membuli temanmu. Jangan sekali-kali membuli teman, karena setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Sekali lagi, setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Maka kekurangan teman kamu ini jangan dibully. Lihat kelebihannya apa. Dia nggak bisa A, misalnya. Dia memang nggak bisa A, tapi jangan dibully, karena mungkin saja dia bisa B, bisa C, bisa D, dan sebagainya. Gitu, ya. Lanjut Kak, kita lihat lagi contohnya penyebab gangguan mental. Oke, kekerasan seksual dominasi kasus. Ya, kekerasan seksual. Pernahkah kamu menjadi korban kekerasan orang tua di rumah? Siapa yang pernah angkat tangan? Menjadi kekerasan orang tua di rumah. Tiba-tiba orang tua kamu nempeleng, dipukul, dihantam pakai piring misalnya, ya, sampai berdarah. Nah, ini bisa mengakibatkan daripada gangguan mental. Ya, terjadi banyak kasus, terutama yang perempuan. Kasus pelecehan seksual ini harus diwaspadai.
Siapa yang sekarang kan kamu kelas 7, kelas 8. Ada gak di sini yang mandinya masih dimandiin sama bapaknya? Hah? Ada gak? Nggak ada. Ada gak di sini yang masih bajunya dipakein sama bapaknya? Nggak ada. Jangan ya, walaupun itu bapak kamu, tapi karena kamu sudah melanjak dewasa, aurat kamu sudah harus tertutup, itu harus dijaga. Walaupun dia itu bapak kamu, harus ada batasan, karena kamu adalah wanita, perempuan, harus menjaga kehormatan. Ada gak orang tua yang akhirnya dia, mohon maaf, memperkosa anaknya? Ada gak? Ada, banyak di berita. Kenapa? Mungkin bisa disebabkan anaknya sering membuka aurat di depan bapaknya. Anaknya sering pakai tank top ya? Tank top di depan bapaknya. Ya, anaknya sering pakai bikini di depan bapaknya. Tuh, ini mesti diwaspadai ya. Kamu sudah dewasa, ya, sudah kelas 7, sudah kelas 8. Jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang minim, pakai tank top ya. Benar gak sih bahasanya? Ya, tank top, pakai bikini, terus pakai rok mini, atau misalnya pakai baju tidur, ya, baju tidurnya tipis lagi, atau pakai dasarnya tipis, kelihatan auratnya. Nah, akhirnya ada orang tua yang pikirannya bejat, akhirnya dia memperkosa anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita semuanya gitu. Tapi pencegahan itu lebih utama daripada terjadi. Bagaimana mencegahnya? Maka di rumah bagi yang perempuan nih ya, saran saya, kamu tetap menjaga aurat kamu walaupun itu di depan orang tua kamu. Ya. Tidak harus menggunakan jilbab juga. Boleh. Aurat yang boleh dilihat sama orang tua kita boleh, tetapi ada aurat intim. Aurat intim, aurat yang paling utama itu jangan sampai terlihat sama orang tua. Ngerti gak? Ngerti gak? Terutama perempuan, aurat intimnya tahu? Laki-laki tahu aurat intimnya? Ya, ini laki-laki kadang ya, mentang-mentang dia punya aurat intimnya digambar-gambarin. Padahal itu gambar punyanya dia. Dibuat gambar-gambar sama dia, gambarnya begitu. Di meja, dia lihat meja, gambarnya pakai begitu. Padahal itu punya dia sendiri, ngapain pakai digambar-gambar? Ya, jangan gambar-gambar yang kayak begitu. Udah, kamu kan udah punya masing-masing ya. Masa ngiri sama punya orang? Nggak usah digambar-gambar, nggak usah ditunjuk-tunjukin, orang juga tahu bentuknya kayak begitu. Ya. Oke, lanjut Kak. Dipicu hamil di luar nikah. Ya. Ini saya ceritakan. Ceritanya cerita nyata tetangga saya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi untuk siswi MTS Al-Kausar. Jadi gini, tetangga saya itu dia berada di sekolah SMK, ya, SMK. Tepatnya di kelas 12. Suatu ketika diajak sama teman-temannya untuk ikut acara ulang tahun.
ikut acara ulang tahun. Tetangga saya ini perempuan. Tadi kelas berapa? Kelas 12. Diajak sama teman-temannya ikut ulang tahun. Minta izin sama orang tuanya. Nggak boleh sama orang tuanya. Marah, kesel. Padahal udah kata orang tuanya jangan ikut. Apalagi acaranya malam. Itu tetap dia, tetap kekeh, jalan juga sama teman-temannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia ikut ulang tahun, acara ulang tahun, dikasih minum sama temannya ini, ya ternyata di minumannya itu udah ada obat tidur. Minumlah dia, ngantuk, tidur. Ketika tidur itulah akhirnya dia dikerjain. Ngerti gak dikerjain? Ngerti. Dikerjain sama pacarnya. Besoknya pulang, orang tuanya belum ada firasat apa-apa, tapi sebulan kemudian dia muntah-muntah. Kenapa muntah-muntah? Ternyata ketika di paket test pack itu dia teridentifikasi hamil. Kira-kira orang tuanya stres gak? Stres. Orang tuanya stres, dianya stres, ya saudara-saudaranya stres. Akhirnya apa yang terjadi? Diinterogasi. Siapa yang melakukan? Yang melakukan pacarnya. Dipanggil pacarnya, begitu juga sama orang tuanya. Si tetangga saya ini nggak mau tahu. Pokoknya anak saya harus dinikahin. Akhirnya walaupun dia itu masih kelas 12, dinikahkan sama orang tuanya. Nikah terpaksa, nikah dini. Sekolahnya gimana kira-kira? Sekolahnya putus. Sekolah mengeluarkan. Masa ada murid udah berkeluarga, sekolah di kelas 12, hamil lagi gitu. Akhirnya sekolahnya putus, dianya berkeluarga. Kira-kira yang jadi lakinya mikir gak? Dia belum kerja. Mengasih apa buat istrinya? Yang terjadi cekcok. Setiap hari cekcok, bertengkar terus, akhirnya cerai. Ya, cerai. Anaknya mau tidak mau juga harus dilahirkan. Nah, anaknya sekarang ada. Nah, ini akibat apa? Akibat salah pergaulan. Ya, maka oleh karena itu jangan sampai hal ini terjadi untuk kita semuanya. Terutama yang perempuan, jaga kehormatan kamu. Ngerti gak? Jaga kehormatannya. Juga jaga kehormatan orang tua. Karena kalau sudah hancur kehormatannya, hancur juga kehormatan orang tua. Orang tua yang tadinya sudah dipandang baik oleh masyarakat, sudah dipandang bagus oleh masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, ketika melihat anaknya seperti itu, kira-kira seperti gimana? Hancur, malu. Syukur kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya depresi, gantung diri gara-gara anak-anaknya seperti itu, hancur berantakan semuanya. Nah, makanya jaga kehormatannya. Kalau ingat, kalau kalian perempuan mau dipegang tangannya oleh laki-laki lain, pacarnya bukan mahram, tolak. Karena perzinahan itu diawali dari pegang tangan.
Pegang tangan, pegang pundak, ujung-ujungnya ke tempat yang lain. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga kehormatan. Kehormatanmu sebagai wanita, juga kehormatan orang tua. Paham sampai di sini? Lanjut Kak. Siswi ini yang baru nih, yang kemarin nih. Melihat gak kamu di berita? Siswi SMK tewas dicekoki miras dan obat oleh sang pacar. Tuh. Ini juga termasuk gangguan mental. Berhati-hati memilih teman. Kasusnya seperti tadi sama, cuma kalau ini dia dicekoki miras, obat-obatan, terlalu overdosis, akhirnya meninggal. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semuanya. Lanjut Kak. Depresi, diputus pacar. Pemuda ini nyaris bunuh diri di jembatan Kahayan. Depresi, diputus pacar, akhirnya mau bunuh diri di jembatan Pinus. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma hanya gara-gara diputus sama pacar, pacarnya juga pacar monyet. Coba aja kalau kamu tanya, buktikan kalau bukan pacar monyet itu. Buktikan, tanya sama yang kamu anggap pacar itu, benar gak dia cinta, sayang, bahkan mau menikahi? Saya buktikan 100% gak bakalan mau. Saya buktikan 100% gak bakalan mau. Itu karena yang dia inginkan adalah hanya kesenangan semata. Sedangkan perempuan ketika sudah hilang kehormatannya, kan ada label bekas bagi perempuan mah. Tapi kalau laki-laki kan tidak terlalu tampak. Ya. Maka kalau perempuan, sekali lagi jaga kehormatan. Ini banyak kasus seperti ini terjadi, dan ini merupakan gangguan mental. Lanjut Kak. Depresi karena pacar, seorang pria nekat gantung diri. Ada juga yang seperti itu. Ada lagi yang lain Kak. Ini tusuk ibu kandung karena game online. Mudah-mudahan ini yang laki-laki nih, terutama nih yang kecanduan game online, ya. Jangan sampai gara-gara game online kamu akhirnya mentalnya rusak. Main game boleh gak? Boleh, tapi jangan sampai kecanduan. Ini contohnya, si anak ini sudah kecanduan main game online. Akhirnya kuotanya habis. Habis karena online, kuotanya habis. Dia minta ke ibunya, "Bu, minta duit buat apa?" "Buat beli paket, buat beli kuota." "Ibu lagi gak punya duit nak, ibu lagi susah, sekarang lagi pandemi, kerjaan aja susah, ibu dagang keliling-keliling belum ada yang laku." Akhirnya anaknya kesel karena dia udah kecanduan game online. Dia ambil gunting, dia tikam ibunya dari belakang berkali-kali. Terjadi gak yang kayak gitu? Terjadi, ini buktinya. Ini kasusnya seperti itu. Ya, gara-gara game online akhirnya dia tusuk ibunya. Tuh. Ini juga termasuk gangguan mental. Lanjut Kak. Sama kecanduan beli chip game online. Dua anak muda ini nekat jadi pencuri sepeda motor.
gara-gara game online. Gara-gara game online dia kehabisan paket atau mungkin barangkali pengen ke warnet, duitnya nggak ada. Dia jajan ke pasar, ada motor nganggur di pasar, kuncinya nyantol di situ di motor. Tengok-tengok gak ada orang, yang punya lagi meleng. Akhirnya apa? Dia kebut, diteriak sama yang punya motor, maling, maling, maling. Dikejar sama orang, padahal di situ pasar, orang rame, gampang pada ngerumbul gitu, pada ngumpul, ketangkep. Di penjara gara-gara apa? Mencuri sepeda motor. Kenapa dia mencuri sepeda motor? Karena kecanduan game online. Ini juga yang dimaksud dengan gangguan mental. Lanjut. Ada lagi. Gara-gara diejek saat main game, Imron hantam Reddy pakai palu hingga putus urat, putus nadi. Oh, luar biasa. Main di warnet, ya, sama-sama main game online. Ini temennya menang terus, yang sebelah sini kalah terus, diejekin, gimana sih? Kalau terus diejekin, panas dia. Ya, kesel, panas, dongkol, gondok, dikatain terus, kalah. Akhirnya pulang, ambil apa? Malu, ketemu sama temennya, langsung dihantam tuh. Apanya yang dihantam? Palanya dihantam sampai putus urat nadinya. Kalah game online, teman dibunuh. Tuh, temannya sendiri padahal. Temannya sendiri. Tuh. Ini kasus dan ini juga merupakan gangguan mental. Lanjut, Kak. Sekarang kita mencari solusinya. Bagaimana Islam menjaga kesehatan mental supaya mental kita ini tetap terjaga, supaya mental ini kita tetap sehat, walaupun terganggu tapi tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas seperti membunuh atau bunuh diri atau mencuri, mencopet, membuli dan sebagainya. Bagaimana pandangan Islam supaya mental kita ini tetap sehat? Tidak terjadi kasus-kasus yang seperti tadi. Tidak diputus sama pacarnya lalu bunuh diri. Tidak gara-gara habis kota untuk game online akhirnya mencuri, apalagi membunuh. Bagaimana menurut Islam? Yuk kita simak bersama-sama. Silakan, Kak. Pertama, bisa ditulis. Pertama, supaya mental kita sehat, dalam kondisi apapun ingat Allah. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang, ya, maka hendaknya kalian supaya hatinya tenang, yaitu mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Yaitu Rasul mengajarkan, yaitu dengan berwudu, lalu sholat sunnah, lalu kalau sholat sunnah masih galau juga baca Al-Quran, masih galau juga puasa, masih galau juga bisa ikut ibadah haji, masih galau juga bisa dengan zikir dan doa. Misalnya kita lagi galau karena habis kuota main game online. Habis kuotanya habis. Terus
Ya Allah, duit habis ini kotanya habis, duit nggak ada. Orang tua kasihan, saya minta mulung orang tua saya. Ya udah, wudu supaya hatinya tenang. Wudu, disiram muka kita, ya wudu. Ya Allah, saya kok sampai sebegininya kecanduan game online gitu. Akhirnya setelah wudu dia sholat sunnah 2 rakaat, ya sholat sunnah, minta ke Allah, ya Allah gimana supaya saya tidak kecanduan game online. Sholat, lalu setelah sholat sunnah dia berzikir dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, kok saya sampai sebegitunya kecanduan game online, ya astagfirullahaladzim, kapan bisa main game online lagi gitu. Astagfirullahaladzim, kapan ya punya kuota lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah udahlah saya berhenti aja main game online. Astagfirullahaladzim, udah HP-nya jual aja dah supaya nggak main game online. Akhirnya jual HP-nya, dapat solusi kan? Jual HP-nya, ya beli kuota. Yang perempuan juga begitu, ya di PHP-in sama laki-laki, ya di ghosting sama laki-laki, ya sedih, galau, resah, hatinya dongkol, nangis. Ketika risau seperti itu, Rasulullah SAW mencontohkan, ambillah wudu, ambil wudu. Setelah ambil wudu, sholat sunnah, minta kepada Allah, ya Allah saya lagi gundah, lagi risau, lagi galau, ya. Lalu zikir, astagfirullahaladzim, kenapa cowoknya begitu amat sama saya gitu. Astagfirullahaladzim, emangnya gak ada yang lain apa ya? Astagfirullahaladzim, saya hapus aja kali kontaknya lah, saya blokir. Astagfirullahaladzim, tapi di HP-nya masih banyak foto-fotonya. Astagfirullahaladzim, saya delete aja lah foto-fotonya lah gitu. Astagfirullahaladzim, wah kayaknya HP-nya jual aja kali biar gak keingetan terus. Astagfirullahaladzim, bener nih kayaknya, benar harus dijual nih HP-nya, supaya nggak keingetan lagi. Akhirnya HP-nya dijual, beli HP baru lagi, dapet cowok baru lagi. Iya, kan dapat solusi kan jadinya kan, nggak galau. Daripada kamu depresi, sedih, galau, gundah gulana, ada tali rapia lalu kamu gantungin ke atas, loncat dari lantai 2, ya. Iya, kalau mati, kalau lumpuh, ya seumur hidup. Ada gak kamu dengar kasus pacarnya memanfaatkan dia, bahkan sampai membuat dia celaka? Kemarin ada tuh di podcastnya Deddy Kobuzer tuh, perempuan yang cacat seumur hidup gara-gara pacarnya. Ya, dan meninggal kan? Nah, dia pacarnya kan? Nah, itu, ya, kamu tahu aja.
Tuh, jadi solusinya pertama dalam Islam, kalau hati kita, mental kita ini pengen sehat, maka ingatlah Allah. Dengan apa mengingat Allah? Dengan berwudu, dengan sholat dengan berzikir, dengan berdoa. Ya, kalau punya uang umroh, doa di sana. Kamu diputusin sama pacar, minta nanti di tanah haram, ya Allah berikan saya pacar yang cakep-cakep 10. Biar bisa milihnya mana yang terbaik dari 10. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Gitu. Yang penting hilang kegundahannya, hilang kerisauannya. Masih banyak nggak? 3 menit lagi? 4 menit? Ya, oke, 4 menit lagi. Lanjut yang kedua, Kak. Yang kedua, bergaul dengan orang yang baik. Kalau mental kita ingin sehat, selalu tenang, damai, tentram, ya, nggak gusar, nggak gulana, nggak galau, maka dalam Islam mengajarkan bergaulah dengan orang yang baik. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu. Nah, artinya jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang buruk ngajakin kamu keburukan, jangan ikut-ikutan. Islam mengajarkan seperti itu. Atau menyesatkan banyak manusia, suruh ikut tawuran, jangan mau, tolak. Itu sesat. Ya, daripada kamu yang jadi korban. Iya, kalau misalnya nggak kena, kalau kena kesabet sama cerulit, ya, atau misalnya sampai meninggal dunia, siapa yang rugi? Kita sendiri, ya. Dan juga mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Nah, makanya ada ungkapan, pasti kamu tahu nih, kalau ingin wangi maka bergaulah dengan bukan minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan orang penjual arang, tidak dapat arangnya, hitam iya. Ngerti gak maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Maksudnya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, walaupun misalnya kita nggak kena ikut pinternya dia, setidaknya kita menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bandel, yang buruk, suka ngatain orang, menghina orang, tawuran dan sebagainya, paling tidak kita kena ikut jeleknya. Siapa tuh dia? Oh, si A. Oh, pantas saja dia kayak begitu, gaulnya begitu. Nah, ya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik. Dari kamu di kelas ada berapa orang? 15, ada yang 30 reguler. 28, ada yang 25. Dari 25 ada dari 30, dari 15. Pilih mana yang teman kamu anggap baik. Masa nggak ada? Nggak mungkin, pasti ada. Pilih mana yang paling baik. Oh, ini nih anaknya baik nih. Dia nggak neko-neko, ya, pendiam, diajak ngobrolnya asik, terusnya juga kena, enak dan sebagainya. Ikut bergabung dengan dia. Udah habis ya? Oke, saya percepat. Yang ketiga, kita lagi ya. Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jangan menghina orang lain, karena di sisi Allah yang paling baik adalah yang paling bertakwa.
takwa. Jangan mentang-mentang kamu orang kaya, mentang-mentang cantik, mentang-mentang ganteng, ketemu sama teman yang jelek, lalu menghina teman kamu, membuli teman kamu. Padahal di sisi Allah yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa jadi orang yang kita bully saat ini, kita hina, kita caci, kita jelek-jelekan, 10 tahun ke depan dia menjadi bos Pertamina. Bisa gak terjadi kayak gitu? Bisa. Dan itu banyak ceritanya seperti itu. Karena waktunya udah habis, saya persingkat. Nomor 4, satu lagi Kak. Yang keempat, mengingat kehidupan akhirat, ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan berikan balasan. Kalau misalnya dia gundah, stres, depresi, bunuh diri, kira-kira di akhirat tempatnya di mana? Hah? Di neraka. Udah matinya konyol, ya. Tempatnya akhirat apa? Neraka. Kalau membunuh orang, kira-kira udah di penjara, ya? Penjara gak? Penjara. Akhiratnya neraka. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu, pikir nanti saya di akhiratnya seperti apa ya? Kira-kira kalau saya ikut tawuran, lalu ikut nyabet orang lain, nanti di akhirat saya disabet gak sama malaikat? Nah, kalau saya depresi, diputusin pacar saya, lalu saya bunuh diri, loncat dari lantai 30, mati. Lalu kira-kira tempatnya di mana? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah hal-hal yang terkait ajaran Islam supaya mental kita tetap sehat. Apa tadi? Yang pertama? Ada 4. Yang pertama, selalu ingat Allah. Yang kedua, bergaul dengan orang yang baik. Yang ketiga, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang keempat, mengingat kehidupan akhirat. Itu saja Rizky tentang Islam menjaga kesehatan mental. Mudah-mudahan hal-hal yang buruk yang tadi saya sampaikan tidak terjadi untuk siswa-siswi MTS Al-Kausar. Mudah-mudahan siswa-siswi MTS Al-Kausar hatinya, mentalnya selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab.